Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalani aktivitas sehari-harinya dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia ini. Nah, sebelum kita masuk ke bab-bab atau poin-poin tertentu yang ada dalam sejarah Islam Nusantara atau sejarah perkembangan Islam di Indonesia ini, perlu diketahui bahwasanya di dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia itu ada yang pertama yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia, kemudian ada sejarah atau strategi penyebaran Islam di Indonesia, kemudian tokoh utama penyebar agama Islam di Indonesia, kemudian ada kerajaan-kerajaan yang ikut serta dalam Islamisasi di Indonesia ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pembahasan atau penjelasan pada siang hari ini, yaitu yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, di sini di slide PPT teman-teman bisa melihatnya. Teori masuknya Islam di Indonesia itu ada 5 ya. Ada 5 teori. Yang pertama adalah teori Arab. Nah, teori Arab ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 atau 8 Masehi ya. Kemudian saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Nah, ini Islam pada teori Arab ini, Islam datang ke Indonesia, disebarkan di Nusantara ini pada masa kerajaan Sriwijaya, teman-teman. Kemudian siapakah tokoh-tokoh teori dalam Arab ini? Yang pertama adalah Crawford, Kaiser, Neyman, dan Hollander. Kemudian ada Hasmi, Hamka, Al-Atos, Jayadiningrat, dan Mukti Ali. Nah, itulah tokoh-tokoh yang ikut serta dalam membawa Islam ke Nusantara ini pada teori Arab. Kemudian pada abad ke-7 atau 8 Masehi, Selat Malaka sudah ramai dilintasi para pedagang Muslim dan pelayaran dagang mereka di negeri-negeri di Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan berita Cina zaman Tang pada abad tersebut, masyarakat Muslim sudah ada di Ganfu atau Katon dan Sumatera. Kemudian yang kedua yaitu teori Cina. Nah, pada teori Cina ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada teori Arab, hubungan Arab, Muslim, dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Dengan demikian, Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina berbarengan dalam satu jalur perdagangan.
Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu teori Persia. Nah, jika kita lihat dari teori Persia ini berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teman-teman. Pada teori Persia ini lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap. Seperti kata adas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari teori Persia yang artinya adalah wudu. Bukti lain pengaruh bahasa Persia adalah bahasa Arab yang digunakan masyarakat Nusantara. Seperti kata-kata yang berakhiran tak marbutoh, apabila ada keadaan wakaf dibaca ha. Seperti sholatun dibaca sholat. Namun dalam bahasa Nusantara dibaca sholat. Terus kemudian ada contoh lain, zakat. Kemudian ada lagi tobat dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Kemudian yang keempat yaitu teori India. Teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Nah, di abad 13 ini teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara. Dalam teori ini disebut 5 tempat asal Islam di India, yaitu Gujarat, Cambay, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Teori India ini yang menjelaskan Islam berasal dari Gujarat. Terbukti mempunyai kelemahan-kelemahan. Hal ini dibuktikan oleh Marisan dengan argumennya, meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau Bengal. Nah, itulah teori India, sedikit menyinggung atau membahas tentang teori India. Kemudian yang terakhir yaitu teori Turki. Teori ini diajukan oleh Martin van Bruinsen yang dikutip dalam Muflik Hasbullah. Ia menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diselamkan oleh orang-orang yang dari Turki. Ia mencatat sejumlah data. Pertama, banyaknya ulama Kurdi yang berperan mengajarkan Islam di Indonesia ini. Nah, tentunya pada masa keislaman di Indonesia ini bahwasanya ada orang-orang Turki yang ikut berperan mengajarkan Islam di Indonesia ini, teman-teman ya. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu strategi masuknya Islam di Indonesia. Nah, strategi masuknya Islam di Indonesia ini bagaimana? Terus, apakah ada jalur-jalur tertentu, jalur-jalur khusus dalam strategi masuknya Islam di Indonesia ini? Tentunya itu pasti ada. Nah, kemudian jalur-jalur masuknya Islam di Indonesia ini apa saja? Mari kita simak penjelasan dari saya ini. Yang pertama yaitu jalur perdagangan. Jalur perdagangan, awal Islam merupakan komunitas kecil yang kurang berarti. Interaksi antara pedagang Muslim dari berbagai negeri seperti Arab, Persia, anak benua India, Melayu, dan Cina yang berlangsung lama membuat komunitas Islam semakin berwibawa dan pada akhirnya membentuk masyarakat Muslim. Selain berdagang, para penyebar agama Islam dari berbagai kawasan tersebut juga menyebarkan agama yang dianutnya dengan menggunakan sarana pelayaran. Nah, di samping berdagang,
masyarakat Islam pada waktu itu juga menyebarkan agama yang dianutnya, yaitu agama Islam menggunakan sarana pelayaran, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu jalur dakwah bi al-hal. Nah, jalur dakwah bi al-hal ini yang dilakukan oleh para mubaligh yang merangkap tugas menjadi pedagang. Proses dakwah tersebut pada mulanya dilakukan secara individual, artinya secara sendiri. Mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islam dengan memperhatikan kebersihan, dan dalam pergaulan mereka menampakkan sikap sederhana. Nah, pada jalur dakwah bi al-hal ini yang dilakukan oleh para mubaligh, selain mereka berdagang, tapi juga beliau melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Islamnya untuk berdakwah mengislamkan masyarakat pada waktu itu. Kemudian yang ketiga yaitu melalui jalur perkawinan. Ya, pada jalur perkawinan ini antara pedagang muslim, mubaligh dengan anak bangsawan itu pun terdapat dalam jalur perkawinan ini, teman-teman. Kemudian berawal dari kecakapan ilmu pengetahuan dan pengobatan yang didapati dari tuntunan hadis Nabi Muhammad SAW, ada di antara kaum muslim yang berani memenuhi sayembara yang diadakan oleh raja dengan janji bahwa barang siapa yang dapat mengobati putrinya apabila perempuan, maka dijadikan saudara, sedangkan apabila laki-laki akan dijadikan menantu. Nah, dari perkawinan dengan putri raja lah Islam menjadi lebih kuat dan berwibawa. Kemudian yang keempat yaitu melalui jalur pendidikan, teman-teman. Nah, pada jalur pendidikan ini setelah kedudukan para pedagang mantap, kedudukan para pedagang itu sudah mapan, mereka menguasai kekuatan ekonomi di bandar-bandar seperti daerah Gresik, kemudian daerah Lamongan dan sekitarnya. Pusat-pusat perekonomian itu berkembang menjadi pesat karena pendidikan dan tempat penyebaran Islam tersebut. Pusat-pusat pendidikan dan dakwah Islam di Kerajaan Samudra Pasai berperan sebagai pusat dakwah pertama yang didatangi pelajar-pelajar dan pengirim mubaligh lokal, di antaranya mengirim Maulana Malik Ibrahim ke Jawa yang dikenal dengan sampai sekarang, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim yang makamnya ada di Gresik, teman-teman. Kemudian yang kelima, melalui strategi masuknya Islam di Indonesia yang kelima yaitu melalui jalur kultural. Nah, melalui jalur kultural tersebut awal mulanya kegiatan Islamisasi di Indonesia. Selalu menghadapi benturan dengan tradisi Jawa yang banyak dipengaruhi oleh agama Hindu ataupun Buddha. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, kemudian digantikan oleh kerajaan Islam. Di Jawa, Islam menyesuaikan dengan budaya lokal, sedangkan di Sumatera, Islam menyesuaikan adat dengan Islam. Kemudian pada waktu itu, Islam teruslah berkembang dan menyebar dari masa ke masa hingga sekarang ini melalui tahapan-tahapan dan jasa para mubaligh. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan-perbedaan dalam cara beribadah disebabkan oleh faktor kultural tersebut. Maka apa yang harus dilakukan oleh para penerus bangsa Indonesia ini untuk dapat menyatukan pemahaman tentang Islam? Nah, itulah tadi penjelasan mengenai strategi masuknya Islam di Indonesia, yaitu tadi ada
5 jalur ya teman-teman yang sudah saya jelaskan. Kemudian kita lanjut ke tokoh utama penyebar Islam di Indonesia ini. Teman-teman bisa lihat dalam proses penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari tokoh-tokoh utama. Peran tokoh-tokoh ini memberikan daya semangat sehingga Islam dapat tersebar hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Namun dari tokoh utama penyebar Islam tidak terlepas dari kerajaan, disebabkan Nusantara terbentuk atas berbagai kerajaan. Selain itu, para ulama tidak bisa dilupakan dalam Islamisasi Nusantara, karena dapat diambil kesimpulan bahwa penyebaran Islam di Nusantara ini dilakukan oleh para ulama dan para kerajaan. Nah, kemudian kerajaan dan ulama penyebaran Islam di Indonesia ini ada apa saja? Yang pertama, penyebaran Islam di Sumatera. Nah, penyebaran Islam di Sumatera ini berawal pada abad 171 Masehi dari Tony Pires yang dikutip dari Expomedia, bahwasanya di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera telah terdiri banyak kerajaan Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Kerajaan tersebut antara lain adalah Aceh, Biar, Lamri, Pedir, Pirada, Aru, Rupat, dan lain sebagainya. Kemudian letak kerajaan Samudra Pasai ini kurang lebih 15 km di sebelah timur Lok Semuai, Ngaguroi, Aceh, Darussalam, dan tumbuh diperkirakan antara 1270 dan sampai 1275 atau pada pertengahan abad ke-8. Kemudian sultan yang pertama adalah Sultan Malikus Saleh. Letaknya yang strategis dengan pusat pelayaran perdagangan internasional. Kemudian yang kedua yaitu penyebaran Islam di Jawa. Nah, tentunya kehadiran dalam proses penyebaran Islam di Jawa ini atau di pesisir utara Pulau Jawa dapat dibuktikan berdasarkan data arkeologis dan sumber-sumber abad, hikayat, legenda, serta berita asing. Proses Islamisasi yang ada di pesisir utara Jawa dari bagian timur sampai ke barat lambat laun menyebabkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Demak, Cirebon, Banten, Pajang, dan Kesultanan Mataram. Di samping kerajaan, peranan para ulama di Pulau Jawa begitu sangat penting dalam penyebaran Islam. Para ulama ini di samping sebagai waris para nabi, beliau juga berperan sebagai penyatu budaya lokal dengan Islam. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kerajaan dan ulama penyebar Islam di Indonesia ini. Itu ada dua, yaitu penyebaran Islam di Nusantara dan penyebaran Islam di Jawa. Kemudian siapa saja kerajaan Islam di Jawa ini? Yang pertama yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri sejak runtuhnya ibu kota kerajaan Majapahit
di Trowulan oleh Wangsa Gerindra Wardana dari Kerajaan Kediri pada tahun 1474. Kesultanan ini dipimpin oleh Raden Fatah, putra dari Brawijaya dan ibunya seorang putri dari Campa. Jadi ibu dari Raden Fatah ini dari kerajaan Campa, teman-teman. Kesultanan ini bermula dari sebuah kampung yang babat lokal disebut Gelagahwangi. Tempat inilah yang konon dijadikan pemukiman Muslim di bawah pimpinan Raden Fatah, yang kehadirannya di tempat tersebut atas petunjuk Raden Rohmat atau yang disebut dengan Sunan Ampel. Setelah Raden Fatah, Raja Demak kedua adalah Pangeran Sabranglor, lalu dilanjutkan oleh raja ketiga yaitu Sultan Trenggono. Sebagai catatan bahwa Raja Demak terkenal sebagai pelindung agama dan bergandengan erat dengan kaum ulama, terutama Wali Songo. Masjid Agung Demak dibangun oleh Wali Songo, arsiteknya pun langsung dari salah satu Sunan Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga, dan merupakan pusat dakwah para wali ketika masa itu, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang bermula dari perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Sultan Trenggono. Bupati Pajang Adiwijaya atau yang disebut dengan Joko Tingkir merupakan ipar dari Sunan Prawoto, anak dari Sultan Trenggono. Ia dinobatkan sebagai Sultan Pajang, diberi gelar Sultan Adiwijaya. Jasa yang dilakukannya ialah melakukan perluasan ke Jipang dan Demak. Pengaruhnya sampai ke Jepara, Pati, Banyumas, dan lain sebagainya. Setelah wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Benowo. Nah, itulah penjelasan sejarah Kesultanan Pajang. Kemudian kita lanjut, yaitu ke Kesultanan Cirebon. Nah, pada Kesultanan Cirebon ini, teman-teman, dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Ia wafat pada tahun 1568 dan dimakamkan di Gunung Sembung yang kemudian dikenal dengan Astana Gunung Jati. Penggantinya ialah Pangeran Suwargo. Nah, apakah ada lagi kerajaan-kerajaan Islam di Jawa ini yang ikut serta dalam mengislamisasi ke Nusantara ini? Tentunya ada. Salah satunya adalah peran Wali Songo dalam islamisasi ke Nusantara ini, teman-teman. Nah, kemudian itulah sedikit penjelasan mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.